Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa rusulu Rabbina bilhaqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali melanjutkan sesi yang ketiga untuk daurah Mufcam ANB di kesempatan ini. Dan nampaknya masih cukup sepi, beberapa kursi belum terisi. Kira-kira kalau tidur di tenda tapi bisa sholat subuh tepat waktu, dengan tidur di hotel namun gak bisa bangun subuh, pilih mana Pak kira-kira? Camping tapi bisa sholat subuh karena malamnya gak tidur kedinginan. Baik, jadi mungkin dicatat saja panitia, lain waktu kita nggak di hotel ya. Tapi di alam terbuka, jamaahnya suruh gelar tikar kayak mabit di Musdalifah. Baik, kali ini sesuai dengan apa yang tertera dalam pengumuman, kita nanti lebih ke tanya jawab, tapi saya berikan sedikit pengantar agar menyiapkan para jamaah sekalian dan teman-teman, barangkali ada yang mau mengirim pertanyaan atau masukan bagi kami semuanya. Jadi memang salah satu di antara kata kunci keberhasilan dalam belajar adalah bisa menyampaikan pertanyaan yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai manusia yang bergelar hibrul ummah wa turjumanul Quran, tintanya umat Islam dan penerjemah Al-Quran, ketika ditanya oleh seseorang, bimadza tanalul ilma, bagaimana metode yang Anda gunakan untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Ibnu Abbas dikenal sebagai orang yang sangat kaya akan khazanah ilmu, sampai dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah, ma ra'aitu majlisan akrama min majlisi Ibni Abbas. Belum pernah aku lihat majelis yang lebih mulia dibandingkan majelisnya Ibnu Abbas. Kana ahlul Quran yajtami'una alaihi wa ahlul fiqhi yajtami'una alaihi wa ahlul lugha yajtami'una alaihi. Yang mau belajar Quran kumpul di majelisnya Ibnu Abbas. Yang mau belajar fikih kumpul di majelisnya Ibnu Abbas. Yang mau belajar bahasa kumpul di majelisnya Ibnu Abbas. Wa ahlul hadis yastami'una alaih. Yang mau belajar hadis kumpul di situ. Yasdurunya min wadin wahid, dan mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Sehingga yang mau belajar Quran tanyanya kepada Ibnu Abbas, yang mau belajar hadis tanya kepada Ibnu Abbas, yang mau belajar bahasa, mau belajar fikih, semuanya tanyanya kepada Ibnu Abbas. Mereka semuanya mengambil dari satu lembah yang sama. Nah, ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana cara Anda bisa belajar tentang agama? Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bilisanin saul wa qalbin aqul wa bijasadin ghairi malul. Dengan lisan yang rajin bertanya, kemudian hati yang selalu banyak merenung, dan dengan badan yang tidak pernah bosan, tidak pernah merasa capek ketika belajar. Ternyata salah satu di antara kata kunci bahwasanya orang itu bisa belajar dengan baik adalah dia bisa menyampaikan pertanyaan yang tepat. Dan dulu para sahabat mereka sampai menyewa orang-orang Badui. Ngapain disewa? Untuk bertanya kepada Nabi SAW. Karena sahabat kalau tanya langsung kepada Rasulullah SAW, mereka merasa segan, malu.
nggak berani. Sementara orang Badui yang mungkin dia orang pelosok pedesaan, sehingga kadang karakternya gerusa-gerusu, asal ketemu langsung bicara, maka dimanfaatkan oleh sebagian sahabat sampai dibayar. Kamu saya bayar sekian, tolong tanyakan ini kepada Nabi SAW. Dan jawaban itulah yang kemudian akan mereka jadikan sebagai pegangan, sehingga melalui pertanyaan Badui para sahabat bisa mendapatkan ilmu baru. Oleh karena itu, di antara cara untuk bisa mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Baik. Dan dulu guru kami menyarankan, ya, jangan banyak bertanya, tapi cari sendiri. Nah, bagi mereka yang sudah bisa mencari referensi, mencari sendiri ini memang salah satu di antara cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan pribadi. Sehingga walaupun ya saya cukup lama berguru dengan beberapa ustadz di Jogja, termasuk di antaranya adalah Al-Ustadz Aris Munandar, tapi beliau memberikan prinsip, jangan banyak tanya, cari sendiri. Sehingga kalau saya punya masalah, sebelum saya bertanya, saya cari dulu. Kalau nggak ketemu jawabannya, baru tanya kepada beliau. Itu metode yang kita gunakan untuk melatih mencari referensi sendiri. Baik, selanjutnya kita kembalikan kepada teman-teman sekalian, karena waktu kita terbatas. Anda punya waktu kurang lebih 40 menit lagi, karena kita akan berakhir di jam 5.45 sebagai persiapan Anda untuk menggunakan jeep, ya, tur menggunakan jeep di sekitar Lawu. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kita buka kesempatan pertanyaan pertama untuk yang bertanya langsung dulu. Monggo Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp, tapi kesempatan yang pertama, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Mau nyari sendiri kayaknya, nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh poin aja pertanyaan Ustadz. Terima kasih waktunya. Apakah pembagian warisan itu dapat dilakukan dengan sukarela? Satu. Yang kedua ini mungkin kalau pembagian yang dimaksud sukarela dari pihak siapa, Pak? Para ahli waris. Ahli waris. Para ahli waris. Ya. Yang kedua, cek. Contoh aja ini, minta solusinya. Apabila atau jika ada ahli waris, misalkan keluarga itu meninggal bapaknya, kemudian 3 orang, anaknya 4, 3 orang, dia tidak sependapat dengan pembagian 1 untuk laki-laki, 2 untuk laki-laki, perempuan untuk 1. Ini ada kasus anak keempat tadi yang 3 tidak ingin mengadakan pembagian secara Islam, hanya 1 yang bersedia. Bagaimana solusinya Ustadz? Baik. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nanti kita mau bahas ini di materi pengantar tentang ilmu waris. Tapi karena sudah ditanyakan, maka materi itu kita ajukan di pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak buka surat An-Nisa ayat 11, 12 sampai 14. Di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 Allah menjelaskan tentang bagaimana cara membagi waris sesuai dengan jatah yang Allah tetapkan. Di ayat 11 Allah Ta'ala mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Lalu di situ ada rincian,
Kalau anak perempuan sekian dapat jatah berapa, kemudian saudara dapat jatah berapa, dan seterusnya sampai akhir dari ayat. Lalu di ayat 12 Allah menjelaskan tentang pembagian warisan untuk suami dan istri. Berapa jatah suami ketika istrinya meninggal, berapa jatah istri ketika suaminya meninggal. Berikut juga saudara. Lalu di ayat 13 Allah menjelaskan janji. Bagi siapa yang mau memenuhi aturan itu sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, Allah mengatakan tilka hududullah. Pembagian seperti yang tertera di ayat 11 dan 12 itu adalah aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Di ayat 14 Allah memberikan ancaman, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, di mana dia bagi waris tidak sesuai dengan ketentuan di ayat 11 dan 12, wa yata'adda hududa, dan keluar dari aturan Allah, yudkhilhu naran, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi kira-kira setelah ada penjelasan di ayat 11-12, lalu di situ ada janji dan ancaman bahwa siapa yang mengikuti aturan ini dia akan dimasukkan surga, siapa yang tidak sesuai dengan aturan ini dia akan diancam neraka. Berarti bagi waris ini bukan cuma urusan dunia, tapi ini nyambung di akhirat. Maka kalau sampai ada yang nggak ridho, tidak mau dibagi sesuai dengan aturan Islam, kita tanya kepada dia, agama kamu apa? Loh, saya Muslim. Lalu kenapa kamu tidak mau menerapkan aturan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran? Loh, ini kan harta-harta bapak. Ya terserah kita. Betul, ini memang peninggalan bapakmu, tapi kepemilikan di dunia dibatasi oleh aturan, dan kau harus ikuti aturan itu. Kalau enggak, ya ingat, di sini ada ancaman, yudkhilhu naron khalidan fiha. Kok mengerikan sekali, urusan kayak gini aja kok sampai neraka. Demikianlah Al-Quran mengatakan. Sehingga konsekuensi dari iman kamu, bahwasanya ini adalah aturan Allah, seharusnya kau tunaikan, bukan kau sepelekan, bahkan kau tinggalkan. Maka kalau ada orang yang sampai tidak bersedia dengan hukum Islam, ya ini berbahaya. Oleh karena itulah urusan warisan tidak hanya urusan dunia, tapi ini juga menyangkut keselamatan di akhirat. Ikuti saja pembagian yang ada. Masalah nanti yang mendapatkan jatah warisan tertentu dia ngasih kepada saudaranya yang lain, itu atas kerelaan pribadinya. Tapi ini sudah dibagi dulu sesuai dengan aturan Al-Quran. Bisa dipahami Pak ya? Jadi aturan ini baku, telah ditetapkan, jangan diubah. Ketika seseorang tidak bersedia untuk menggunakannya, ya akan ada ancaman yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Bahkan sampai terkadang menimbulkan sengketa dan seterusnya. Saya berkali-kali menyampaikan, walaupun ketika ini saya sampaikan di tempat tertentu itu beresiko Pak. Di Padang itu pembagian warisnya tidak sesuai syariat Islam, karena mereka mengikuti metode apa namanya, matrilineal, sehingga hanya perempuan yang dapat jatah warisan, yang laki-laki nggak dapat. Terus gimana Pak? Ya ini bahaya kayak gini. Mungkin dia bisa menang dengan alasan itu budaya, tapi ini berbahaya. Dia bisa aman ketika di dunia, tapi ingat hidup tidak sekali. Makanya yang mereka mendapatkan cara pembagian warisan dengan model seperti ini, ya tidak diperbolehkan. Kebalikannya, di sebagian daerah hanya lelaki saja yang bisa dapat warisan, perempuan nggak dikasih. Dan ini juga kezaliman. Semua pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan adalah kezaliman. Sebab Allah hanya menetapkan yang adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kalian untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada sesama.
Ada beberapa teman yang setelah mereka belajar Al-Quran, belajar agama dengan benar, mereka jadi ketakutan. Pak, ibu saya itu mendapatkan warisan total dari kakeknya. Sementara yang laki-laki nggak ada yang dikasih. Ibu saudara perempuan sendirian, anak perempuan sendirian. Saudara laki-lakinya misalnya 4, total anaknya 5, anak kakek ada 5. Ibu perempuan sendirian, 4 laki-laki semua, kena ibu semua. Yang paman-pamannya, Pak D-nya nggak ada yang dikasih. Dolim nggak kayak gitu, Pak? Tapi itu dipegangi. Makanya di tempat kita, di negara kita, ada 3 hukum yang memperebutkan aturan warisan. 3 hukum. Pertama, hukum adat. Yang kedua, hukum negara. Yang ketiga, hukum agama. Dan karena ada pluralisme hukum, maka orang mau bagi waris berdasarkan adat, pakai negara atau pakai agama, pemerintah tidak ikut campur. Artinya mereka punya kebebasan. Kau mau bagi pakai adat, kamu mau bagi dengan menggunakan aturan negara atau hukum negara, bebas. Dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur. Sebagaimana ketika orang mau bagi waris pakai aturan agama, tidak masuk kategori kriminal. Karena di negara ini tidak ada undang-undang waris. Sehingga memberi kesempatan bagi masyarakat, silakan kalian bagi waris sesuai dengan apa yang kalian yakini. Oleh karena itu, pilihannya kembali kepada masing-masing. Muslim hanya punya satu pilihan, bagi waris sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Karena kalau tidak, kita tadi ya sudah membaca bagaimana ancaman dan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah pembagian warisan. Begitu, Bapak. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Sukarela setelah dibagi sesuai aturan agama. Jadi misalnya anaknya ada 3, lelaki 2, perempuan 1, sudah dibagi 2:1. Selesai dibagi seperti itu, anak laki-laki secara sukarela ngasih ke anak perempuan, boleh. Tapi dibagi dulu sesuai dengan aturan, dijelaskan jatahnya berapa, kemudian dia boleh ngasihkan kepada saudaranya. Wallahu a'lam. Baik. Baik, cukup. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Izin saya bacakan tanpa membacakan identitasnya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya sebagai anak laki-laki, bagaimana jika sudah punya keluarga, anak istri, sedangkan orang tua saya selalu meminta uang kepada saya karena sangat banyaknya hutang. Sedangkan saya sudah beberapa kali kasih tapi tetap kurang. Beliau selalu minta, padahal saya sendiri juga punya kebutuhan dan uang saya terbatas. Pertama, kembali kepada masalah utang orang tua. Apakah anak wajib menanggung utang orang tua? Dalam hal ini ulama memberikan rincian berikut ya. Utang ortu dan anak. Apakah anak menanggung utang ortu dan apakah ortu menanggung utang anak? Dalam hal ini ada rincian. Utang yang ditimbulkan, utang yang ditimbulkan karena kewajiban nafkah, yang belum ditunaikan, karena kewajiban nafkah yang belum ditunaikan, maka jadi tanggung jawab, menjadi tanggung jawab pemberi nafkah. Jadi misalnya ortu wajib ngasih nafkah ke anak, lama sekali nggak pernah ngasih nafkah, sampai anak ini ya kebutuhannya tidak tercukupi, akhirnya dia utang untuk mencukupi kebutuhannya. Maka utang seperti ini nanti jadi tanggung jawab siapa? Orang tua. Dan kebalikannya,
Orang tua tidak mampu, tapi anak tidak pernah ngasih nafkah kepadanya. Sampai akhirnya ortu ini utang. Maka nanti utang ortu ini jadi tanggung jawab anak. Demikian pula seorang istri yang dia tidak dikasih nafkah oleh suaminya. Siapa? Suami. Kenapa tanggung jawab? Jadi utangnya istri disebabkan kewajiban suami yang tertunda. Sebaliknya, utang di luar nafkah, maka bukan kewajiban pemberi nafkah. Jadi misalnya istri sudah dipenuhi nafkahnya, anak sudah dipenuhi nafkahnya, demikian pula orang tua sudah dipenuhi nafkahnya, tapi dia masih ngutang untuk kebutuhan di luar kebutuhan nafkah. Maka utang seperti ini bukan tanggung jawab pemberi nafkah. Baik. Oleh karena itu, ketika orang tua punya utang dalam jumlah banyak, maka kembali kepada pertanyaan, apa sebab orang tua ini utang? Apakah karena orang tuanya nggak mampu tapi anaknya nggak ngasih nafkah sehingga dia utang untuk biaya hidup, ataukah itu utang di luar biaya hidup? Kalau jawabannya yang kedua, maka anak tidak berkewajiban untuk nanggung utangnya orang tua. Tapi kalau anak secara sukarela memberikan hartanya kepada orang tuanya, hukumnya diperbolehkan, dan itu bagian dari kebaktian anak kepada orang tua, walaupun sifatnya yang kedua ini tidak wajib. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung. Mungkin dari sisi akhwat dulu, bergantian. Mas Joko minta tolong bisa dibantu. Kesempatan bertanya langsung bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, karena pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp sudah belasan. Jadi mungkin bisa ditanyakan langsung, bisa dimanfaatkan kesempatan bertanya melalui mikrofon. Ada Mas Joko? Kalau tidak ada, tidak ada. Baik, silahkan dibacakan. Bapak. Di belakang ada berapa mikrofon? Satu, yang satunya tadi mana? Di sini tidak ada ya. Baik. Enggak jadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ya, ini saya mau bertanya tentang hadiah, Ustaz. Hadiah. Karena hadiah dikatakan sebenarnya sebagai penghargaan atau prestasi dalam bidang tertentu mungkin. Kalau ada penyedia barang dan kita sebagai user untuk menggunakan barang tersebut, di awal sudah dikatakan kalau seandainya Anda bisa memasang hadiah, katakanlah di penggunaan barang tersebut, tapi kita disekolahkan oleh penyedia barang tersebut ke luar negeri misalnya, sehingga kita dapat menggunakan barang tersebut dengan, tapi perusahaan dalam tanda kutip sebenarnya tahu tapi tidak tidak dilegalisasikan. Artinya ya sudah, memang secara umum ya seperti, tapi kita tidak disebutkan bahwa dari perusahaan meng-ACC, enggak. Artinya kalau ada vendor atau penyedia barang, kamu bisa masukin barang ke perusahaan kamu, nanti akan ada reward ini dan itu. Jadi saling ngerti saja ya. Betul sekali. Baik, itu kalau saya terjemahkan pabrik obat ke dokter dan rumah sakit. Cukup? Ada lagi? Baik. Saya tulis seperti ini. Ada perusahaan farmasi, dia memberikan hadiah ke dokter. Jika Pak dokter bisa meresepkan obat saya
maka nanti Pak Dokter akan diberi fasilitas, misalnya sekolah di luar negeri atau biaya untuk seminar dan seterusnya. Dan pengguna obat ini kan tentu saja end usernya adalah pasien ya. End usernya bukan Pak Dokter, end usernya juga bukan rumah sakit, tapi pengguna yang terakhir adalah pasien. Contoh yang lain, di sini ada toko oleh-oleh. Dia ngasih reward ke sopir bis. Padahal yang belanja siapa? Penumpang. Nih. Rewardnya diberikan ke sopir bis. Sementara end usernya bukan sopir bis, end usernya adalah penumpang. Ini kalau di Malioboro, toko bakpia, hadiahnya ke tukang becak. Padahal end usernya penumpang itu becak. Baik. Jadi kira-kira hadiah seperti ini bahasa yang lebih tepat apa Pak? Bahasa yang lebih tepat apa Pak? Tips. Bahasa yang lebih tepat adalah tips. Karena sebenarnya yang belanja itu bukan sopir, yang belanja adalah penumpang. Cuman sopir ini yang mengendalikan, penumpang nggak ada pilihan. Saya sebenarnya pengen bakpia 67, tapi mampirnya di bakpia 65. Karena sopir sudah ada perjanjian dengan bakpia 65, pokoknya nanti kamu punya penumpang berapapun bawa ke sini. Sehingga mau tidak mau kan dia belanja di situ, nggak mungkin kemudian penumpangnya saya mau ke sana, jauh sekali, nggak mungkin dia jalan kaki ke sana. Tukang becak juga sama. Tukang becak ketika mengantarkan penumpang, dia diantarkan ke toko tertentu. Tidak mungkin dia memilih yang lain. Maka tukang becaknya per pack dikasih sekian rupiah dan seterusnya. Maka sebenarnya hadiah di sini lebih tepatnya disebut apa? Tips. Ini sama dengan tips. Sudah? Nah, tips ini diperbolehkan ataukah tidak? Di sana ada amanah, Pak. Amanah ini ketika sudah dibayar, misalnya seorang karyawan seperti bagian pengadaan perusahaan. Di sini ada instansi tertentu. Instansi A. Instansi A ini dia butuh barang tertentu, maka dia mengutus mengutus si B. Ya. Si B diutus, wahai B, tolong kamu belikan barang, misalnya ATK dan seterusnya. Maka si B melakukan pengadaan. Dia datang ke PT X untuk belanja pengadaan tadi. PT X ini ngasih reward, tips. Ke siapa tips itu diberikan? Ke instansi A ataukah ke si B? Ke si B. Kalau seperti ini statusnya apa Pak kira-kira Pak? Seperti ini statusnya apa Pak? Kan cukup banyak ya kasus seperti ini di perkantoran di sekitar kita, sehingga bagian pengadaan terhitung cukup basah dibandingkan dengan bagian yang lain ketika dia bekerja di instansi yang sama. Boleh nggak Pak PT X ini ngasih tips ke si B, dan bolehkah si B ini menerima tips dari PT X? End usernya kan instansi, bukan si B ini. Boleh atau tidak? Ya, ini masuk kategori gulul. Seperti ini gulul. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, gulul itu ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul, maka dia akan membawa harta gululnya kelak di hari kiamat. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nabi itu tidak boleh untuk gulul, dan siapa yang gulul dia akan mikul harta gululnya kelak di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Oleh karena itu sebenarnya kalau kejadiannya seperti ini, maka caranya bagaimana Pak biar boleh?
Bedakan antara diskon belanja dengan tips dan hadiah. Baik, jika skemanya adalah rumah sakit atau dokter, kemudian dia menyambungkan produk dari pabrik obat untuk konsumen, agar nanti hadiah itu bisa diperbolehkan, maka skemanya di sini pabrik obat, kemudian di sini rumah sakit atau dokter, tapi sifatnya belanja, kulaan dulu Pak, belanja, dia kulak, kemudian nanti dijual ulang ke pasien. Sudah? Kalau seperti ini boleh. Berarti nanti rumah sakit dan dokter dia berhak dapat margin, ya, sehingga di sini dapat margin, keuntungan. Dah. Tapi kalau yang terjadi dia nggak belanja, dia cuma meresepkan saja, berarti posisi dokter kan sebenarnya dia belum memiliki barang itu barang milik pabrik obat atau milik rumah farmasi toko farmasi tertentu. Lalu diresepkan ke pasien, kemudian dia dapat tips dari situ. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Terlebih lagi nanti ada pertimbangan misalnya. Jadi di sini dokter ada dua kepentingan. Kepentingan pabrik obat dan kepentingan pasien. Jadi ada dua kepentingan ya. Kira-kira dokter lebih berpihak kemana? Kira-kira dokter lebih berpihak kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ini kan sama-sama bayar Pak ya. Pasien ini bayar, nggak gratis dia Pak. Ini juga bayar, ngasih janji tadi. Kalau Pak dokter bisa meresepkan ini, nanti target sekian, Anda akan kami berangkatkan untuk seminar dan seterusnya. Jadi kira-kira secara umum Pak, dokter lebih berat kepentingan yang mana? Ke kanan atau ke kiri? Padahal pasien itu sudah memberi amanah kepada dokter, sampai dia menyerahkan badannya ke dokter. Silahkan Pak dokter mau ngapa-ngapain dengan badan saya, buka Pak, dibuka ya. Itu orang normal, coba saya nyuruh Anda buka, tolong buka Pak dadanya Pak, mau nggak? Anda tidak akan mau, ngapain Ustadz nyuruh saya buka-buka dada? Tapi dokter itu nurut itu Pak, buka Pak, dibuka. Pasien akan nurut kepada dokter dengan badannya, yang mungkin dia tidak akan mau melakukan itu ketika disuruh oleh orang lain. Sehingga sampai misalnya dokter menyarankan, Pak ini harus amputasi, ini harus ini, nurut dia. Saya pernah didatangi oleh salah satu kalau yang promosi obat itu Pak, medical representative, Medrep ini ya. Si Medrep ini sampai nangis Pak di depan saya itu Pak, karena dia cerita pengalaman yang menurut dia, bagi saya itu dosa besar. Dia harus ngantar obat ke seorang pasien, yang pasien itu tinggalnya di tepi sungai, orang yang nggak mampu, dan resep ini harganya cukup mahal, ya mungkin kurang lebih 1 juta berapa gitu. Sampai dia itu nggak tega, kok ada dokter ngasih resep seperti ini, padahal pasien ini mungkin terlalu mahal obat seperti ini, dan ada pilihan-pilihan yang lain. Cuman karena target harus sekian yang diresepkan, akhirnya pasien itu terpaksa harus beli. Padahal kata beliau, kayaknya obat ini tidak memberikan pengaruh signifikan bagi penyakitnya. Nah, makanya ada pertanyaan yang barangkali perlu untuk direnungkan bersama. Kira-kira kalau ada dua kepentingan ini, dokter lebih cenderung kepada siapa? Apakah ke pabrik obat ataukah ke pasien? Ya. Ini kalau di negara-negara non muslim ya, praktek seperti ini ada nggak Pak? Di negara non muslim, model swab ke dokter kayak gini,
Tapi ini banyak di negara kita. Saya punya teman yang dia kerja di perusahaan obat luar negeri. Kata beliau, kami nggak pernah ada tips dan sogok. Justru ketika pabrik obat dalam negeri itu yang paling banyak model seperti ini. Mempengaruhi kebijakan dokter berkaitan dengan apa yang harus dikonsumsi oleh konsumen, oleh pasien. Wallahu alam. Jadi mungkin juga teman-teman dokter bisa kita sarankan, bisa nggak seperti ini dikurangi. Kalau memang mau mengambil margin, ya modelnya Anda misalnya punya praktek pribadi, kulaan dulu, kemudian dapat diskon berapa, terus nanti dijual ke pasien. Kalau itu boleh. Atau rumah sakit, dia punya dia punya stok obat, kulaan dulu, kemudian nanti dijual ke pasien. Tapi kalau hanya meresepkan kan berarti dia nggak kulak sama sekali. Obat itu belum miliknya. Dia tidak membeli. Maka posisi dia bukan end user, bukan konsumen pabrik obat, konsumennya pasien. Cuman karena target tertentu, akhirnya dia lebih cenderung kepada kepentingan pabrik obat. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin Pak Dokter bisa tambahkan. Maaf Ustaz, belum mengena sih Ustaz. Ini masalahnya bukan obat ya Ustaz. Ini barang. Jadi barang itu akan dipakai oleh user untuk kepentingan pasien. Jadi si user harus mendalami barang ini. Si user harus mendalami. Si dokter harus mendalami barang ini untuk dipergunakan ke pasiennya. Ada barang ditawarkan, ada teknologi baru ditawarkan kepada rumah sakit. Yeah. Rumah sakit menunjuk siapa yang mampu kemungkinan untuk menggunakan barang ini untuk digunakan ke pasien. Oh gitu. Gitu. Berarti end usernya rumah sakit. Nanti diberikan sebagai layanan untuk pasien. Betul. Konsumennya rumah sakit berarti ini. Nanti yang beli barang ini siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit. Baik. Rumah sakit. Berarti posisi dokter dalam hal ini seperti bagian pengadaan di sebuah instansi. Instansi A misalnya, terus nyuruh orang, tolong carikan barang yang cocok untuk kita butuh ATK. Boleh nggak posisi wakil rumah sakit ini, yaitu dokter tadi, mendapatkan uang hadiah dari perusahaan barang tersebut? Boleh dengan syarat, satu, pihak rumah sakit mengizinkan. Sehingga ini sebenarnya adalah haknya pihak rumah sakit. Tapi kalau pihak rumah sakit mengizinkan, silahkan. Nah masalahnya kalau ini adalah rumah sakit milik pemerintah, berarti izin itu diatur di peraturan, bukan hanya sebatas saling diem. Ya. Karena kalau ini rumah sakit pemerintah kan berarti harus terukur Pak ya. Beda dengan rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit swasta ya cukup izin dari pemilik, owner atau yang mewakili owner, selesai. Tapi kalau rumah sakit pemerintah ya berarti ini harus ada aturan yang tertera. Contoh sederhana misalnya, Kementerian A kemudian menunjuk salah satu pegawai untuk melakukan pengadaan. Lalu toko yang ditunjuk sebagai vendor bagian pengadaan itu ngasih hadiah kepada bagian pengadaan. Itu kalau secara undang-undang di KPK boleh atau tidak? Ini masuk gratifikasi kan? Iya, masuk gratifikasi Pak ya. Nah, sehingga kalau itu masuk gratifikasi, ada nggak gratifikasi yang ditoleransi? Misalnya secara peraturan di KPK, ini boleh Pak, tapi minimal atau batas maksimal nilai hadiahnya sekian. Kalau tidak salah, ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh salah satu anggota KPK atau pejabat KPK, hadiah ketika walimah nikah pejabat itu maksimal kan 1 juta Pak ya. Kalau lebih dari 1 juta wajib dilaporkan. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira bagian pengadaan ini boleh nggak mendapatkan fee dari toko obat atau toko peralatan tadi? Kalau secara peraturan boleh, silahkan. Jadi sifatnya bukan saling diem, tapi kembali kepada peraturan. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya. Baik Ustadz, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah syarat poligami mengharuskan suami harus berilmu
Jika istri sudah tidak memungkinkan lagi untuk hamil karena alasan medis, apakah harus legowo jika suami poligami karena alasan keturunan? Syukron, Ustaz. Saya harus menjawab berpihak kepada siapa? Suami, baik. Baik, saya setting diri saya menjawab berpihak kepada suami. Nah, bukan syarat poligami harus izin kepada istri. Itu dengan ijma ulama. Karena tidak ada ketentuan dalam poligami, dalam fikih menikah, seorang suami harus izin kepada istrinya. Apapun alasannya. Baik karena alasan masalah keturunan, karena alasan masalah penyakit, atau yang lainnya. Istrinya normal, bisa melahirkan misalnya. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah apapun. Suami poligami, boleh atau tidak? Boleh. Dan bukan syarat harus izin. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud berilmu di sini adalah berilmu dalam arti paham tentang aturan poligami. Misalnya dia ngerti bagaimana aturan adil dalam membagi giliran. Dia mengerti tentang aturan memberi nafkah, dia ngerti tentang aturan masalah perhatian dan seterusnya. Cukup ilmu di bagian ini, berarti sang suami dikatakan sudah berilmu. Walaupun mungkin dia tidak paham tentang bagaimana detail ikhtilaf ulama tentang masalah fikih ibadah dan seterusnya. Dalam arti dia bukan tokoh agama, tidak masalah. Yang penting dia punya ilmu tentang fikih keluarga yang sudah berpoligami. Sampai pada titik itu ya. Baik, sekarang saya setting diri saya sebagai istri. Jawaban yang berpihak bagi wanita. Ya. Kebahagiaan itu tidak harus dalam bentuk Anda punya pasangan lebih dari satu. Ketika Anda bisa merasa bahagia bersama dengan pasangan hidup Anda, walaupun tidak punya keturunan, tapi Anda bisa merasa bahagia dengan istri satu, belum tentu Anda akan bisa mendapatkan kebahagiaan ketika Anda tambah istri. Bisa jadi masalah bermula ketika suami ini memiliki istri lebih dari satu. Maka waspadalah. Cukup nggak kayak gini? Insya Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikut, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika memiliki ortu dengan akhlak yang kurang baik? Tidak bisa dijadikan teladan karena perilaku sifat karakter yang tidak mencerminkan akhlak muslim. Sering berlisan tajam dan mudah sekali menuding anaknya durhaka. Sering memutus silaturahmi bahkan dengan anak yang dirasa tidak sependapat dengan beliau. Kalau ortu tidak bisa dijadikan teladan, ya jangan jadikan teladan ya. Sehingga jangan ditiru akhlak buruk beliau. Walaupun anak tetap berkewajiban untuk berbakti dan bersikap baik kepada ortu. Allah berpesan yang disampaikan dalam nasihat Luqman, dan itu diabadikan. Luqman itu nabi atau bukan, Pak? Bukan. Pendapat yang benar, Luqman bukan seorang nabi. Beliau manusia bijaksana, dan sampai nasihat beliau diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'u fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua yang kau tidak punya ilmunya, coba kita lihat dalam Al-Quran. Kalimatnya antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm wa in. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat syirik, ma laisa laka bihi ilm, yang kau tidak punya ilmunya. Ya, kata orang liberal, berarti kalau syirik punya ilmunya boleh. Benar nggak kayak gini, Pak? Ini yang disebut dengan sifah as-sifah al-kashifah. Sifat yang melekat pada perbuatan tertentu. Contoh ya, es dingin, es dingin, es dingin. Ada nggak es anget? Ada, Pak? Nggak ada. Dingin itu adalah sifat yang melekat pada
es. Sehingga orang misalnya jualan es dingin, Mas, saya cari yang hangat ada nggak, Mas? Nah, dingin di sini sifat pada es yang melekat, yang sehingga tidak mungkin ada kebalikannya. Ketika Allah menyebut syirik yang kau tidak punya ilmunya, itu maksudnya semua syirik kau pasti nggak punya ilmunya. Karena semua tindakan kesyirikan itu dilakukan tanpa ilmu. Allah katakan, fala tuti'huma, jangan kau taati dia. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi iringi mereka, pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi sejahat apapun orang tuamu, pada titik mereka mau menyeretmu ke neraka, tetap harus bergaul dengan baik dengannya. Tidak akrab, tapi bukan berarti memusuhi. Jaga jarak boleh, tapi memusuhi dilarang. Karena itulah Anda bisa lihat pelajaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendakwai bapaknya dengan cara yang sangat lemah lembut. Sampai pada titik tertentu, qala, bapaknya mengatakan, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi, kalau kamu tidak berhenti mendakwaiku untuk masuk Islam, untuk menjadi ahli tauhid, la arjumannak, nanti tak lempari kamu, tak rajam kamu. Wahjurni maliya, pergi dari sini, tinggalkan aku. Qala salamun alaika, tapi Ibrahim tetap bersikap lemah lembut kepada bapaknya, dan beliau mengatakan salamun alaika, keselamatan untuk bapak. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampunan untukmu di hadapan Rabbku, innahu kana bi hafiya. Sehingga Ibrahim tetap lemah lembut kepada bapaknya, walaupun bapaknya ini ngancam mau apa tadi, Pak? Melempari Ibrahim. Maka seperti inilah akhlak seorang muslim, sehingga ketika bapak Anda, orang tua Anda mungkin tidak berakhlak, anaknya jangan ikutan tidak berakhlak, sehingga anaknya tetap berbakti walaupun tidak nurut dengan orang tua. Kalau doa-doa buruk itu, Pak, doa buruk tanpa alasan tidak bisa mengubah takdir. Tawakal kepada Allah, sehingga kalaupun orang tua kita mendoakan keburukan bagi kita, Anda jangan kemudian merasa terlalu ketakutan, ya, karena doa hamba itu tidak mengubah takdir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, masih ada tambahan sedikit waktu, izin membacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sudah saya nasihati, istri masih sering suka lihat sosmed gosip-gosip artis dan membicarakannya. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ada dua pilihan, bertahan gosip artis atau dialihkan ke gosip ustadz. Oh, kenapa? Sama-sama artis. Baik. Jika pembicaraan seperti itu menyebabkan orang berdosa, maka sampaikan kepada beliau, kamu kalau ikutan gosip-gosip seperti itu, bisa jadi pahalamu berkurang, dosamu akan bertambah. Karena setiap ghibah itu akan bisa menyebabkan seseorang bertambah dosanya. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada beliau, gunakan waktu untuk menyimak kajian yang bermanfaat, dan apa manfaatnya kita ikut-ikutan dalam gosip artis. Amalan artis tidak ada nilai pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dosanya artis, kalau kita gosipin, bisa jadi kita justru malah mendapatkan dosa. Oleh karena itu, alihkan perhatian, sudahlah, bahas saja bagian ilmu yang kau butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tinggalkan pembahasan yang tidak ada nilai pahalanya dan bahkan bisa memicu dosa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sesi pertanyaan mungkin kita coba, Ustaz. Ada info dari restoran ternyata sudah siap 10 menit lebih awal. Nanti kita akan bergeser ke resto untuk sarapan terlebih dahulu. Namun ada titipan untuk pembagian hadiah, Ustaz. Mungkin bisa dipilih atau ditunjuk atau ditanya. Khususnya bagi ibu-ibu juga, Ustaz. Baik. Untuk ibu-ibu, ya.
Ibu-ibu dikasih hadiah apa ya? Buku tafsir sholat punya nggak? Belum. Nah, ini ada buku tafsir sholat. Mas Hasbin, bisa minta tolong dibantu. Pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu yang paling sering diutangi suaminya? Nggak kelihatan kok Bu dari sini. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Angkat tangan aja. Siapa di antara ibu-ibu yang paling sering diutangi suaminya? Ada? Angkat tangan, mana? Coba. Betul? Oh enggak. Enggak jadi. Enggak jadi. Sudah diputihkan. Enggak ada? Baik. Pertanyaannya saya ganti. Tadi malam kita sudah menjelaskan perbedaan antara hibah, hadiah, dan sedekah. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara sedekah dengan infak. Jelaskan perbedaan antara sedekah dengan infak. Ada? Baik, ada di ujung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infak artinya belum tentu terpuji. Infak belum tentu terpuji. Karena ada yang sifatnya buruk, ada yang sifatnya baik. Baik. Tapi kalau untuk sodako itu terpuji karena dia itu sesuai dengan keyakinan. Dilatar belakangi oleh keyakinan. Ya. Baik. Benar enggak? Benar, baik. Alhamdulillah dapat hadiah buku tafsir salat. Insyaallah. Alhamdulillah. Barangkali kalau ibu sudah beli buku itu, nanti boleh dihadiahkan kembali ke panitia ya. Selanjutnya buku umur kedua. Ada yang belum punya? Khusus yang belum punya. Ada yang belum punya? Angkat tangan Pak. Angkat tangan yang belum punya, Pak. Langsung dapat. Baik. Yang belum punya buku ini, ya, kita hadiahkan kepada bapak-bapak yang sudah angkat tangan tadi yang belum punya. Siapa yang sanggup menghatamkannya sebelum daurah selesai? Nanti tipis tuh ini. Ada? Oh, enggak sanggup? Oh, sanggup Mas. Masya Allah, sanggup. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup kayaknya Mas ya? Baik. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.